kemudian membangun generasi Pancasila dan seterusnya. Seperti itulah mungkin anunya. Iya, kalau iya, diibaratkan ke sana. Iya, kalau lebih sederhananya mungkin penasehat ini Ustaz ya. Bukan, lain lagi penasehat. Beda lagi, Ustaz. Beda Masya lagi. Allah. Kan ini memang menyangkut keilmuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jumpa kembali di seri podcast Al Bayan Media Corp. Di hadapan kita sudah ada tamu istimewa dari AMC. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz Dr. Haji Tasrif Amin MPDI. Masya Allah. Apa kabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Beliau adalah Ketua Dewan Murabi Pusat Hidayatullah yang singgah di Makassar terkait dengan pelantikan dan pelatihan Dewan Murabi se-Sulawesi. Masya Allah. Nah, ini yang menarik ini Ustaz, yang perlu AMC kupas ini dari Ustaz Tasrif. Apa, bagaimana, dan kenapa ada Dewan Murabi yang kemarin diputuskan di Munas kelima Hidayatullah. Tafadhal Ustaz. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin yang saya hormati. Ya, dalam transformasi Islam itu memang istilah dikenal beberapa istilah ya untuk pendidikan. Ada istilah muallim, itu adalah terbatas untuk pengajaran. Ada muadib untuk membangun adab atau akhlak. Nah, ada murabbi, ini lebih tinggi dan lebih luas cakupannya. Itu sampai kepada pengayom, pemelihara, pencerah. Nah, inilah yang kemudian hadir sejak awal Islam di Mekah itu ada. Karena yang pertama Rasulullah SAW lakukan adalah mengumpulkan jamaah yang sudah bergabung di rumah Arqam bin Arqam. Fungsi Nabi pada saat itu sudah menjadi murabbi. Bukan sekedar mengajar, bukan sekedar membangun akhlak, tapi ia mengajar, membangun akhlak, dan juga mengayomi, memelihara, mengarahkan, mencerahkan. Itulah murabbi. Jadi lebih tinggi kedudukannya dari sekedar guru, kemudian dari sekedar musrif atau muadib. Nah, inilah yang dipakai dalam gerakan tarbiyah hidayatullah. Karena kita berharap ke depan ini ada sinergi yang kuat, bahkan yang terintegrasi antara pengembangan infrastruktur, kemudian lahirnya orang-orang yang berintegritas. Nah, kalau infrastruktur ini itu lebih kepada eksekutif, peran eksekutif. Nah, untuk pembangunan karakter, jati diri, itu lebih banyak tupoksi ini diemban oleh Dewan Murabi. Eksekutif kalau di Hidayat itu namanya Dewan Pengurus. Dewan Pengurus. Ada tingkat pusat, wilayah, daerah, cabang sampai ranting. Nah, itu didampingi oleh Dewan Murabi yang baru saja terbentuk pada Munas kemarin. Ya. Kalau representasi dalam sebuah negara misalnya, itu Murabi itu dia seperti lembaga MPR, DPR atau apa? Bagaimana Ustaz? Ya, enggak terlalu tepat seperti itu. Enggak tepat. Kalau mau didekatkan, ya dulu kita mengenal ada GBHN. Garis-garis besar haluan negara, itu kan ada penatarnya, ada tim yang kemudian melakukan transformasi juga terkait dengan arah kehidupan berbangsa bernegara, kemudian membangun generasi Pancasila dan seterusnya. Seperti itulah mungkin anunya. Kalau diibaratkan ke sana. Iya, kalau lebih sederhananya mungkin penasehat ini Ustaz ya. Bukan, lain lagi penasehat. Beda lagi Ustaz. Masya Allah. Kan ini memang menyangkut keilmuan, menyangkut integritas, menyangkut juga kepemimpinan.
kalau mau dibagi dalam tupoksi, ya ini kan eksekutif banyak bekerja, banyak berpikir, tandang ke gelanggang berada di medan jihad. Itu kita sudah pastikan akan terjadi reduksi. Akan terjadi reduksi nilai dan seterusnya karena memang waktunya habis untuk itu. Maka datanglah murabi melakukan pendampingan dari segi spiritualnya, kulturalnya, kemudian mengarahkan kepada visi perjuangan itu. Karena eksekutif ini, ya maksudnya Dewan Pengurus ini dalam aktivitas dan dinamika keorganisasiannya berinteraksi dengan banyak pihak. Iya, misalnya guru misalnya ya. Siap. Guru itu datang mulai jam 8 sampai sore. Sabtu ada lagi koordinasi rapat dan meeting-meeting informal. Nah, saya pikir meskipun berbicara tentang pendidikan, berbicara tentang dakwah dalam terkait dengan manajemen, itu kan bisa menyebabkan terjadinya reduksi nilai. Maka disinilah murabi itu hadir. Murabi itu hadir. Karena sudah 40 tahun, 7 tahun Hidayatullah ini bisa merambah sampai hampir 400 kabupaten ya. Kemudian kita sudah menghadirkan pondok-pondok pesantren yang jumlahnya 586. Nah ini infrastruktur, pendidikan dan dakwah, amal-amal layanan keumatan yang sudah berhasil didirikan dan dikelola oleh eksekutif pengurus. Dan kita sadar betul integritas yang hadir ini tidak terlalu berimbang dengan percepatan infrastruktur. Nah inilah yang mendasari, karena saya juga badan pekerja Munas kemarin, dasar filosofinya, substansinya itu berangkat dari situ. Kita tidak perlu rem, tidak perlu kita melakukan pembatasan pengembangan infrastruktur ini. Justru kita hadirkan pendamping. Silakan jalan. Saya bilang dalam proses ini ada Bismi Rabbik, tetap dengan bingkai kesadaran rububiyah. Kemudian capailah prestasi setinggi-tingginya, tapi ujung-ujungnya harus wasjud waqtarib, mampu mengantar sujud dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti Ustaz, postur atau profil dari para murabi ini ini Ustadz senior atau Ustadz Kobir ini Ustadz? Atau bagaimana kriteria dari murabi seperti yang saya sampaikan tadi, dia harus memiliki kapasitas keilmuan. Karena dia juga mengajar. Yang kedua, dia harus berintegritas. Karena dia harus membangun nilai, adab, karakter. Dia juga harus memiliki kemampuan leadership. Karena juga memimpin. Paling tidak dia memimpin mutarabinya dan memimpin untuk pergerakan dakwah. Dan nanti tidak sekedar halaqah kerjanya, membentuk halaqah, memimpin halaqah, tapi lebih dari itu bagaimana murabi ini mengantar mutarabinya untuk berdakwah di komunitas, di sebuah kawasan. Nah, baru ada akselerasi nanti di sana. Jadi betul-betul kehadirannya sinergi antara eksekutif dengan murabi. Itu tidak bisa dipisahkan. Misalnya kalau kita bawa kepada sejarah, misalnya Muhammad Al-Fatih, itu kan pejuang, tandang ke gelanggang. Tapi kemudian ada Samsuddin, ada murabinya yang mendampingi itu. Ada pertimbangan khusus, Ustaz, kenapa setiap wilayah, provinsi itu murabinya ditetapkan hanya 3 dengan 1 ketua dan 2 anggota? Pengaturannya tidak terlalu rumit. Manajemennya tidak rumit. Yang harus diperbanyak itu adalah murabinya. Kalau yang mengurus murabi ini, yang Dewan Murabi itu kan mengurus murabi. Mereka manajemennya. Maka kemudian yang harus diperbanyak murabi. Dan itu nanti banyak juga tugasnya Dewan Murabi itu. Seperti apa tugas? Seperti yang paling intens itu adalah menstandarisasi murabi, mulai dari bacaan Qur'annya, kemampuan ulumuddinnya. Ada namanya
gerakan Nawafil Hidayatullah, bagaimana hanya standar. Kemudian metodologi transformasinya harus standar. Karena di samping internal dia juga harus mampu tampil di masyarakat. Ya, di Hidayatullah ini ada 3 tingkatan halaqah. Ada ula, ada wusta, ada ulia. Nah, ini ula ini dasar-dasar keislaman dan kepemimpinan. Kalau sudah naik wusta, itu adalah jati diri. Jati diri ada 6 terkait dengan manhaj, Ahlus Sunnah wal Jamaah, memperjelas Islam kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Harakah Al-Jihadiyah Islamiyah, keempat Imamah Jamaah, kelima Jama'atun minal Muslimin, keenam Wasatiyah. Ini bagi murabi wusta harus tuntas ini. Masya Allah. Jadi sebenarnya ingin melihat karakter dai kader Hidayatullah itu, lihatlah murabinya. Ya, itulah. Prototipe dari kader itu murabi. Makanya saya jadi berat juga nih para murabi, Ustaz, ya. Yang paling berat memang. Nilai dan ininya, akhlaknya itu menjadi standar. Makanya saya bilang di mana-mana setelah amanah ini dibebankan kepada kami, beratnya terutama dewan murabi, karena alamat kulturalnya, alamat integritasnya itu di murabi. Kalau ada orang mengalami degradasi, ada reduksi ajaran atau nilai, itu kembalinya ke murabi. Orang akan bertanya, siapa murabinya? Di atas lagi, dewan murabinya siapa? Bukan pertanyaannya siapa dakwanya, siapa gurunya. Itu ke depan ini orang bertanya siapa murabinya. Karena murabi saya bilang tadi, dia mengajar, dia membangun integritas, dan juga dia membangun kepemimpinan. Dalam hal kepemimpinan kultural. Jadi struktur murabi ini bukan sebuah struktur yang tiba-tiba muncul, tapi mengacu kepada manhaj Rasulullah, sahabat. Saya lanjutkan tadi. Ustaz. Bahwa di Mekah, sejak pertama Islam itu langsung ada halaqah di rumah Arqam. Nabi adalah murabinya. Kemudian menjelang hijrah ke Madinah, Rasulullah SAW membentuk 12 halaqah. Itu setelah bai'ah Aqabah kedua, yang 72 orang itu, Nabi bagi menjadi 12 kelompok. Rata-rata 6 orang satu halaqah. Jadi halaqah itu ada, Ustaz, ya? Ada. Kemudian Nabi bersabda, antum kufala ala qaumikum. Kakafalatil hawariyina bi Isa bin Maryam. Antum adalah kafil. Kafil itu istilah lain dari murabbi. Kalian 12 orangnya adalah murabinya, 12 kelompok yang akan berangkat ke Madinah. Nah, ternyata 12 kelompok yang berangkat ke Madinah ini masuk di kampung-kampung, masuk di dusun-dusun, di kabilah-kabilah yang ada di Madinah itu. Inilah yang mengakselerasi dakwah. Dakwah kelompok 12 kelompok majelis ini. Dan kalau dirunut lebih jauh lagi, dari sini lahirnya konstitusi Madinah. 12 murabi ini menjadi anggota parlemen Nabi. Persoalan apapun mau dibicarakan, itu undang 12 orang ini. Maka idealnya nanti gerakan murabi ini sebenarnya gerakan membangun negara. Masya Allah. Kasarnya saja. Jadi kasarnya itu artinya begitu indahnya negara ini kalau anggota parlemennya adalah para murabi. Begitulah proses lahirnya negara di Madinah. Jadi murabi ini nanti bukan sekadar ke internal Hidayatullah yang akan jauh, tapi akan melakukan ekspansi dakwah dan tarbiyah ke masyarakat. Ya, seperti tadi Samsudin itu. Dia tidak menjadi sultan, tidak menjadi khalifah, tapi dia adalah pendamping sultan. Jadi pada murabi adalah pendamping penguasa lah. Kalau di struktur negara pendampingnya bupati, pendampingnya gubernur, tapi bukan pendamping sekedar staf biasa. Dia adalah mencerahkan, membangun integritas, meluruskan kalau salah, kemudian bagaimana kultur keislamannya itu tumbuh dan berkembang. Berarti nanti dalam aktivitas para dewan pengurus wilayah daerah itu, kebijakan teknis dan langkah-langkah strategis yang mereka lakukan otomatis
harus konsultasi Ya. dan bercerita dengan di Murabi masing-masing, Ustaz ya? Ya sudah diatur di PDO. Oh, Masya Allah. Ini kan ada yang khawatir juga jangan sampai Ya, ada betul. ada tumpang tindih. Nah, betul, Makanya betul, Ustaz. Ya. Dewan Murabi itu tidak turun di teknis. Ah, Dia memang Ya. difasilitasi oleh Dewan Pengurus. iya, iya, iya. Ya misalnya halakoh itu mau dakwah Iya, di sebuah kawasan, yang menyiapkan kawasannya Pengurus. ya pengurus, Iya, iya, Murabia menggerakkan halakohnya untuk datang di sana. Iya, iya. Misalnya ada training marhala, Iya, iya. yang laksanakan adalah eksekutif, Betul, Dewan Pengurus, betul, betul. dan Departemen Perkaderan tetap. Ah, ah, Tapi yang nunjuk instrukturnya itu Dewan Murabi. Masya Allah. Jadi itu sinerginya nanti di sana. Iya, iya, iya. Sehingga pengurus tidak pusing urus teknis, pusing juga urus materi Ya, dakwah. saya rasakan periode sebelumnya kan saya kepala bidang tarbiyah. Betul, betul. Ustaz. Menyatukan ini. Ah. Bilang, wah enggak bisa. Nggak bisa, Nggak Ustaz. karena Harus- harus ada wilayah ini adalah wilayah lebih banyak kulturnya, lebih banyak iya, spiritualnya. iya, Maka ini harus dilembagakan secara khusus. Betul, betul, betul. Karena kemurabian ini mulai dari bapak pimpinan tertinggi, pemimpin tertinggi sampai ke bawah itu ada murabinya. Saya bilang tadi untuk waktu dekat ini Iya. ada 8.300 alumni ULA mau diwustokan. Oh. Jadi daurah marhala wusto ini bisa terjadi tiap pekan. Iya. Misalnya DPW sini adakan, Iya, iya. pekan berikutnya di Jawa Timur, kemudian di Aceh dan seterusnya. Maka kita harus mencetak instruktur daurah marhala ula sampai 200 orang, 300 orang. Makanya bisa paralel bersamaan di seluruh wilayah. Nah, itu luar biasa. Ini tantangannya karena percepatan lahirnya kader itu tergantung instrukturnya dan murabinya. Kalau ini tidak lahir, instruktur dan murabi, Iya, itu kita tidak bisa menghitung Benar, percepatan itu. Karena kan memang cenderung pengurus ya betul-betul habis energi dengan mengurus Ya, teknis betul. di pondok, Betul. kepengurusan, manajemen pengurusan dan lain-lain. Ustaz, ini para pemirsa di hadapan kita juga ini beliau adalah seorang doktor dengan disertasi Ustaz ya? Iya. Ya, yang terkait dengan pendidikan Islam apa? Berbasis masjid. Berbasis masjid. Bagaimana diulas Murabi ini dalam bingkai itu, Ustaz? Ya, saya tidak keluar dari tema ya, Iya, iya. karena disertasi saya itu terkait dengan pendidikan masjid. Iya, iya. Dan ternyata Iya. pendidikan masjid itu ada dua yang paling inti di Masjid Nabi. Iya, iya. Yang pertama membangun spiritual dan kepemimpinan itu lewat sholat jamaah. Oh. Bahkan saya paling tidak ada 8 nilai-nilai sosial keumatan itu dari sholat jamaah. Iya, iya. Pertama, sholat jamaah itu menggambarkan orang yang bersih. Karena semua orang masuk di masjid itu pasti suci, dan Pasti bersih. suci. Iya, iya. Yang kedua, semua orang ikut sholat jamaah pasti disiplin. Dan inilah yang satu-satunya ayat waktu yang diatur secara khusus dalam Quran itu waktu sholat. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat sudah diatur waktunya oleh Allah. Yang ketiga itu membangun ukhuwah. Rapatnya shaf itu adalah gambaran dari Ukhuwah itu. kesatuan Iya, umat. iya, Sampai Nabi ketika mau memimpin sholat menyampaikan saw suhubakum Iya. wala takhtalifu. Iya. Rapatkan shaf kalian supaya kalian menyatu antara satu dengan yang lain. Jangan terpisah. Kecuali musim corona ya. Iya. itu ada namanya udzur. Ada namanya darurat. Ya makanya membangun ukhuwah Islamnya itu sholat jamaah. Yang keempat, Yang keempat membangun kepemimpinan, imamah. imamah. Begitu imam takbir, Allahu Akbar. Taat. Semuanya pakabbiru. Begitu imam sujud, semuanya pasjudu. Tidak satu pun orang yang menyelisihi gerakan imam. Ya, yang kelima, Iya. kalau imamnya salah, itu sistemnya ada. Oke. Tidak ada demo, cukup dengan Masya Allah. subhanallah. Masya Nah, itu imamnya sudah tahu. Ah. Nah,
pembelajaran kepemimpinan, integritas tertinggi menurut saya itu hadir di sholat jamaah. Ribuan atau jutaan orang sholat jamaah. Satu di antaranya yang keluar angin, dia harus minggir, termasuk imamnya. Meskipun tidak ada orang tahu bahwa dia keluar angin dan seterusnya, dia tahu diri. Saya sudah tidak sah karena saya sudah udzur atau saya sudah batal untuk mengikuti sholat jamaah. Jadi sebenarnya kalau kepemimpinan Islam itu tidak perlu orang disuruh minggir kalau sudah tahu sendiri salah dia. Dan itu namanya integritas. Itu hanya ada dalam sholat jamaah, integritas itu. Ya. Kemudian yang ketujuh, ketika imamnya salah, yang ketujuh, salam kanan, salam kiri. Itu berarti salat mengajarkan tentang nilai-nilai rahmatan lil alamin. Orang di kanan dia selamat, orang kiri selamat. Islam datang membawa ajaran damai dan keselamatan. Sampai bukti keimanan itu aman tetangga itu dari gangguan mulut dan tangan bagi seorang muslim. Yang terakhir saya bilang konsolidasi. Begitu imam salam kan langsung berhadapan dengan jamaahnya. Itu konsolidasi antara imam dengan jamaah. Itu nilai-nilai kultural dalam salat itu. Nah, kemudian kaitannya dengan pendidikan. Dengan halaqah, dengan murabbi, bahwa ternyata pendidikan paling intensif di Masjid Nabi itu adalah halaqah pada subuh. Setiap subuh umat ini terbagi dalam halaqah. Ada yang belajar tentang qiraah, ada yang mendalami hadis, tafsir, dan seterusnya. Tentang ekonomi juga. Dan setiap halaqah ini ada murabbinya. Tidak semua tidak ada yang terpisah dari halaqah itu, dan tiap halaqah ada murabbinya. Inilah menariknya bahwa sesungguhnya pendidikan itu adalah pendidikan kemurabbian, dan kehadiran para murabbi inilah yang kemudian melahirkan umat terbaik. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas, itu kan jamaah Nabi yang ada di Masjid Nabi pada saat itu. Betul-betul mereka terbimbing oleh para murabbi yang mendampingi halaqah kelompok-kelompok itu. Nah, saya menyampaikan bahwa perbaikan awal umat ini secara masif kan orang tua ini sudah tidak mungkin lagi masuk kelas, masuk universitas. Orang sibuk tidak mungkin, paling tidak kalau salat subuh itu orang dibagi kelompok-kelompok di masjid, ada murabbinya, itu sudah alamat kebangkitan Islam. Masya Allah. Ada murabbinya. Itu menjadi penekanan saya di disertasi saya itu, bahwa kebangkitan Islam dimulai dari memakmurkan masjid. Dan memakmurkan masjid, sholat jamaah itu paling utama. Kemudian membangun halaqah pada subuh. Itu tidak perlu lama, setengah jam. Tapi setiap subuh orang mendapatkan ilmu, terbimbing dengan kehadiran murabbi di masjid itu. Gitu. Nah, murabbi ini kan ya kalau di zaman Rasulullah itu mereka dibimbing langsung oleh Rasulullah menjadi manusia-manusia terbaik gitu. Nah, di murabbi di Haitullah ini kira-kira yang mengawasi, dan ini kan mereka para ustadz kita di manusia juga, Ustadz. Jika ada hal sedikit ya tadi kentut atau apa misalnya. Nah, di postur murabbi ini nanti di Haitullah nanti siapa yang akan saling mengingatkan, mengawasi atau apa gitu misalnya dalam di atas dewan murabbi ini masih ada dewan lagi. Masya Allah, ternyata berjenjang nih Ustadz ya. Ya, kami di dewan ini, dewan pelaksana itu ada 3. Ada dewan mudzakarah, itu pengawas. Ada dewan murabbi, itu pengarah dan pencerah, pendampingnya. Ada dewan pengurus. Nah, di atas 3 dewan ini ada namanya dewan pertimbangan. Ini orang-orang yang pilihan. Inilah nanti yang memanggil. Ada namanya, selain munas, ada namanya musyawarah majelis syura. Disitulah evaluasinya. Evaluasi untuk dewan pengurus dan evaluasi untuk dewan murabbi. Itu dipimpin langsung oleh pemimpin umum. Masya Allah. Jadi berjenjang. Jadi
Dewan Pengurus Pusat atau Dewan Murabi itu bukan pemimpin tertinggi. Betul. Itu masih ada dua lapis di atasnya. Iya, kalau iya. Hidayatullah itu. Jadi kesannya kan yang ada di wilayah ini kan ada dua dewan, Dewan Murabi dengan Dewan Anu. Ya, tapi secara nasional itu Dewan Murabi wilayah itu diawasi oleh Dewan Murabi Pusat dan Dewan Pengawas serta Dewan Pertimbangan. Ada namanya Dewan Mutakora itu mengawasi dua tupoksinya Dewan Mutakora ini, legislasi dan pengawasan. Ya, nanti dalam pelaksanaan aktivitas dan dinamika Dewan Murabi nanti apa saja nanti yang menjadi program dan ininya, Ustaz? Maksud kami misalnya dalam keseharian tiap berapa bulan atau pekan misalnya saling berkumpul, mengevaluasi dan lain-lain atau bagaimana, Ustaz?